Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresa Limbong dari kelas 12-2 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang novel yang saya baca, yaitu Laut Bercerita karya Leila S. Hudori. Nah, novel ini tuh diterbitkan oleh KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2017 dan kota penerbitnya di Jakarta. Novel ini terdiri dari 379 halaman dan 10 halaman awal, di mana dia dari halaman-halaman itu terdiri dari prolog, bagian 1, bagian biru laut, bagian 2, bagian asmara jati, dan epilog. Untuk bagian 1 itu ada 10 bab, dan bagian yang keduanya itu ada 4 bab. Nah, itu adalah alasan saya memilih novel ini. Sejujurnya, sampul buku ini adalah hal pertama yang menangkap atensi saya, yaitu ada gambar kaki yang dirantai dan juga gambar laut. Ini yang membuat saya tertarik mengenai apa yang sebenarnya dibicarakan dalam buku ini, ditambah dengan kata penutup sinopsis yang telah saya baca ini tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang mengalami kekosongan, lalu sekelompok yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Nah, oleh sebab itu rasa penasaran saya tentang peristiwa apa yang terjadi nggak diungkapkan seperti inilah yang membuat saya tertarik untuk memilih novel ini. Selanjutnya, untuk ringkasan ceritanya. Nah, ringkasan cerita ini saya akan bagi menjadi dua. Yang pertama itu tentang Biru Laut. Siapa sih Biru Laut? Biru Laut ini adalah seorang mahasiswa sastra Inggris yang berkuliah di UGM. Dia ini bergabung dengan sebuah gerakan yang namanya Winatra, artinya berbagi sama rata. Yang induk dari Winatra ini adalah Wirasena, artinya para pahlawan. Jadi tujuannya apa sih gerakan ini? Nah, gerakan ini itu bertujuan untuk mendiskusikan berbagai pemikiran alternatif guna melawan doktrin pemerintah yang sudah dijejalkan sejak Orde Baru. Nah, mereka itu mendiskusikan buku-buku karya Pram. Nah, pada di novel itu disampaikan kalau misalnya kita membawa fotokopian buku Pram nih itu sebenarnya sama saja dengan menenteng bom, karena dianggap berbahaya dan pengkhianat bangsa. Selain Pram, mereka juga membahas karya-karya lain. Nah, mereka itu juga melakukan berbagai macam perlawanan, jadi nggak cuma diskusi doang. Selain mereka diskusi, mereka juga ada aksi unjuk rasa, ada juga aksi tanam jagung sebagai bentuk perlawanan, lalu ada banyak hal lainnya. Nah, singkat cerita, pada tahun 1996 terjadi sebuah kerusuhan. Jadi akhirnya Laut dan teman-temannya itu harus berpindah-pindah tempat secara cepat sekali. Jadi dari Sumatera tiba-tiba sudah ke Lampung dan sebagainya. Karena waktu itu ada namanya Sabtu Kelabu. Itu yang membuat nama Winatra atau gerakan itu menjadi dilarang dan nama-nama mereka menjadi prioritas dalam pencarian. Akhirnya, pada tanggal 13 Maret 1998 itu tepat ulang tahunnya Asmara Jati. Dia si Laut ini sedang berada di rumah susun Klender di Jakarta. Dia itu tiba-tiba ada yang menggedor rumahnya, masuk ke dalam, dan akhirnya Laut itu dicari identitasnya, diculik. Disebutkan berbagai macam alias Laut oleh orang-orang berseibo itu. Jadi mereka tidak kelihatan. Di situ disebutkan ada Mahardika, Jaya Kusuma, semua nama-namanya seperti itu. Dan akhirnya Laut disekap di bawah. Laut mendeskripsikan orang ini seperti manusia raksasa, manusia pohon, mata merah. Akhirnya yang menculik itu merupakan adalah pasukan khusus elang, dan mereka si Laut itu ditutup matanya, juga dikaru-karu. Di sana itu dia disiksa untuk didapatkan informasi yang pasukan ini tuh ingini, seperti di mana Kasiki nanti. Itu merupakan salah satu pemimpin yang ada di Winata dan Wirasena. Lalu apa yang membuat kalian melakukan gerakan ini? Mengapa kalian seperti ini, seperti itu. Nah, siksaannya itu pun sangat sadis. Jadi mereka tuh digantung, layaknya seperti ayam yang ada di pasar, ditendang, ditampar, bahkan disetrum dengan listrik. Setrumannya pun ada berbeda-beda jenis. Bahkan ada yang sangat spesifik di mana pada saat Laut sedang digantung, itu dia diberi semut rangrang merah besar. Itu saya masih ingat namanya itu adalah Angelina dan Yunanti. Itu adalah mata merah yang menamainya. Nah, di situ dia terus disiksa, dan akhirnya Laut menyadari kalau misalnya di ruangannya itu juga ada Daniel dan Alex. Singkat cerita, mereka dipindahkan ke sebuah sel. Di situ ada 6 orang. Mereka dipindahkan ke sebuah sel, di sana mereka juga bertemu dengan Julius dan Dana, dan di situ dideskripsikan kalau misalnya penjara itu mirip dengan penjara Alcatraz, jadi ada tempat jamban dan ada langsung juga tempat mandi. Nah, selama mereka di dalam sel, mereka tidak diam di sana. Mereka juga sempat disiksa. Salah satu siksaan yang cukup berat adalah mereka ditaruh di atas balok es dan mereka tetap diintegrasi. Dan pun begitu mereka dikembalikan.
Lalu mereka tetap diberi makan karena pasukan-pasukannya itu membutuhkan mereka tetap hidup untuk mendapatkan informasi. Hingga pada suatu saat, laut yang mendapat giliran untuk disiksa di atas blok es itu. Dan di situ dia menemukan pengkhianat yang telah membocorkan segala informasi-informasinya. Karena waktu itu ketika mereka ingin melaksanakan diskusi Kuangju tadi, itu tiba-tiba batal karena sudah ada aparat yang langsung masuk. Dan ternyata pengkhianat itu adalah Gusti Suroso. Dia itu di sana dideskripsikan berdiri dengan pakaian batik, dengan kamera blitznya, dan selama laut disiksa itu Gusti itu memfoto dia, dan laut menyampaikan ini kepada teman-teman dalam selnya. Jadi sel mereka itu tetap berpisah, tapi dindingnya tipis, jadi mereka masih bisa berbicara bersama-sama, sehingga itu membuat laut lemas, sesak, dan itu suasana menjadi hening. Lalu tiba-tiba datanglah Naratama, dan Kinan juga sudah ditangkap, namun Kinan tidak diketahui keberadaannya di mana. Awalnya Sunu yang dibawa keluar, dan pada akhirnya laut yang sekarang dikeluarkan dari selnya dan ditaruh sebuah karung penutup mata. Katanya dia dibawa dalam speedboat, dia mencium bau asin dan akhirnya dia bertemu dengan namanya sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian kedua, yaitu bagian Asmara Jati. Jadi bagian ini itu dimulai latarnya itu sekitar tahun 2000-an, dimana 2 tahun setelah kakaknya itu menghilang. Jadi ibu, bapak, dan Asmara Jati itu dalam masa ya benar-benar ingin merindukan anaknya untuk pulang. Bahkan dengan kebiasaan mereka pada hari Minggu untuk selalu berkumpul bersama, Asmara Jati, ibu dan bapaknya tetap melakukan ada makan bersama. Jadi bapak tetap menyiapkan tuh ada 4 piring dengan berharap Mas Laut itu akan pulang pada hari itu juga. Nah, setelah itu akhirnya mereka melakukan penyelidikan kesana kemari, lalu ada juga sebuah pembentukan komisi orang hilang, dan akhirnya Alex itu ditemukan pada tanggal 23 April, itu Alex selamat. Lalu lama-lama orang-orang yang menghilang itu tiba-tiba muncul dan mulai diselidikilah, hingga pada suatu saat muncul berita dari Kepulauan Seribu itu ditemukan tulang belulang manusia. Katanya ada yang langsung ditemukan dan diteliti, ada juga yang sudah dikubur oleh warga-warga sekitar. Asmara, Alex, dan Coki itu pergi ke sana. Mereka berdiskusi dengan dokter yang ada di sana mengenai tulang belulang manusia itu. Nah, akhirnya hal itu membuat Asmara yang tadinya disarankan untuk beresiden dalam bedah, dia memilih untuk ahli forensik. Hal itu juga membuat Asmara mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan para madres yang ada di Argentina yang ada pada saat Plaza de Mayo. Kasus Plaza de Mayo itu berdiskusi sehingga terbitlah acara Kamisan yang sering kita kenal, di mana kita semua berpakaian hitam dan berpayung hitam berdiri di depan Istana Negara untuk mengingatkan tentang orang-orang yang menghilang ini. Di akar cerita disampaikan para keluarga-keluarga membawa fotonya Laut, fotonya Julius, fotonya Sunu, dan semua orang yang hilang dan belum dinyatakan ditemukan. Itu ditulis di bawahnya 1977 sampai titik-titik karena tidak adanya kepastian mengenai mereka. Dan mereka membawa ada yang rangkaian bunga melati, lalu ditaruh di laut, dan di situ penutup ceritanya ada 2 buah pari yang meloncat seperti memberikan sandi Morse gitu, yang artinya laut bercerita. Lanjut ke dalam amatan di novel. Jadi menurut saya melalui kisah Biru Laut dan kawan-kawan itu kita diajak untuk merenungkan arti dari keberanian, cinta tanah air, dan pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia. Di balik setiap halaman ini tersimpan pesan bahwa suara kebenaran takkan pernah benar-benar terbungkam meski ada tekanan yang sekuat tenaga. Novel ini berpesan untuk tidak melupakan sejarah, untuk terus berani menyuarakan kebenaran, untuk selalu memegang teguh nilai kemanusiaan, dan jangan lupa untuk memaknai cinta dan harapan dalam tengah kesulitan. Dengan kata lain, Laut Bercerita adalah sebuah panggilan untuk menjadi manusia yang manusiawi. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kritik dan juga peristiwa sejarah yang berada dalam novel ini. Saya akan mulai dengan kritiknya dulu. Jadi kritiknya terhadap kritik rezim Orde Baru. Nah, novel ini tuh secara gamblang mengkritik praktik otoritarianisme, diktator, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, dan juga ketidakadilan yang terjadi pada masa Orde Baru itu. Melalui kisah ini, pembaca itu diajak untuk merenungkan dampak buruk dari rezim yang represif terhadap kehidupan masyarakat.
Lalu juga di sini pada time skip itu juga digambarkan kritik tentang korupsi, di mana korupsi itu digambarkan sebagai penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut pada peristiwa sejarahnya yang saya dapatkan, itu awal di sini dimention tentang peraturan bersih diri dan bersih lingkungan yang dulu diterapkan di Jakarta, namun akhirnya diterapkan ke seluruh Indonesia. Jadi siapa yang orang tua atau kerabatnya atau keluarganya yang pernah menjadi tahanan politik berkaitan peristiwa 1965 itu tidak diperkenankan untuk berinteraksi dengan publik. Contohnya pada cerita ini itu ada Ibu Ami, seorang guru yang karena ayahnya dulu merupakan seorang PKI yang dieksekusi 1965, akhirnya dia dipindah tugaskan. Lalu selanjutnya ada juga tokoh-tokoh di sini mendiskusikan tentang soal petisi 50, lalu mengkritik 5 paket undang-undang politik dan difungsi ABRI yang harus dihapus menurut mereka. Mereka juga sempat menyinggung di sini pada saat diskusi kami tadi, dia itu menyinggung peristiwa mengenai People's Power Manila atau ETSA dan diskusi Kwangju. Mereka tuh membandingkan kan di novel ini, tokoh-tokoh ini tuh mereka tuh berangan-angan dan sangat berharap kekuatan di sini tuh bisa seperti ETSA yang berhasil menumbangkan Presiden Marcos. Lalu selanjutnya ada aksi tanam jagung Belangguan tahun 1993. Jadi mereka itu ada lahan yang akan digunakan untuk pelatihan militer. Nah, para warga dan juga organisasi itu melakukan perlawanan dengan aksi tanam jagung. Namun di novel ini, aksi tersebut tidak berhasil, jadi mereka harus kembali dan akhirnya mereka ke daerah DPR untuk membicarakan tentang hal itu. Selanjutnya mereka juga menyinggung tentang Sabtu Kelabu, yaitu tanggal 27 Juli 96. Mereka menyinggung tentang 5 orang yang tewas, ada korban luka dan korban hilang. Nah, di tahun inilah nama Winatra itu dianggap sebagai gerakan yang dilarang dan Laut dan teman-temannya itu menjadi buron. Selalu mereka juga menyinggung peristiwa Desparidos, yaitu unjuk rasa di Plaza de Mayo. Nah, akhirnya di sini tuh hubungannya Asmara itu berbicara dengan Madres Argentina dari Plaza de Mayo itu dan mendiskusikan tentang kehilangan dan semuanya itu. Akhirnya peristiwa yang terakhir yang saya tangkap adalah 21 Mei 1998, yaitu Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Novel ini itu terinspirasi dari kisah aktivis yang hilang dan juga dikembalikan. Jadi pada waktu itu Lela meminta Nezar Patria sebagai narasumber untuk menuliskan pengalamannya saat diculik Maret 1998, yaitu tentang penyiksaan dia dari hari ke hari dan bagaimana suasana di sana. Lalu hingga pada tahun 2013 akhirnya Lela mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai teman-temannya juga, sehingga lahirlah novel ini. Novel bercerita ini bagi saya itu seperti lilin kecil yang menerangi kegelapan masa lalu dan juga memberi inspirasi bagi generasi mendatang. Dengan gaya bahasa yang menarik, cerita yang memikat, ini bukunya akan gak bisa membuat kalian berhenti membaca. To be honest, saya sendiri maraton buku ini selama 4 hari berturut-turut karena ceritanya itu membuat saya sangat tertarik. Di sini saya menandai mana yang merupakan hal yang lucu, hal-hal yang heartwarming, informasi penting, lalu berbagai hal baru yang saya pelajari seperti kosakata-kosakatanya. Jadi dalam buku ini tuh kalian akan terhanyut, jadi akan merasakan sensasi sesak, haru, dan juga bangga akan kisah perjuangan para aktivis muda, lalu dengan keluarganya dan juga cinta yang ada di laut bercerita. Apalagi jika kalian ingin membaca dan memahami tentang sejarah yang tak tertulis di buku sekolah. Buku ini tuh bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dirasakan. Jadi mari bersama-sama kita menyelami kisah laut bercerita.